Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi. Melanjutkan tadi pernyataan Pak Enfafa, ini adalah kemenangan para pengusaha dan kerjasama dengan penguasa. Nah, bagaimana Anda melihatnya, Pak Bestari? Ya, kan kita nggak bisa melihat dengan kacamata kuda. Ya, betul. Saya mungkin melihat dari sisi berbeda karena saya tidak melihat seperti itu. Reklamasi ini yang setahu kami, ketika satu bidang pulau itu kemudian ukurannya saja, dari ukurannya katakan yang 500 hektar, hanya 37-38% yang bisa dibangun dan dikembangkan oleh mereka. Sisanya itu punya Pemprov DKI, HPL-nya punya DKI. Dan atas itu HGB-nya punya pengembang. HGB memang punya pengembang. Tetapi kan HPL-nya, luasan HPL ini katakanlah 100 hektar. Yang akan menjadi milik daripada pengembang hanya 37 hektar. Dan satu-satunya di atas lahan itu HGB. Apanya? Tidak boleh ada orang lain yang memiliki HGB. Apanya? Boleh. Si pengembang yang memiliki HGB itu. Pemprov DKI boleh membangun rumah susun masyarakat di situ. Ya. Boleh kemudian memberikan kepada nelayan. Ya. Dan kebutuhan hijau, biru, konservasi dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi, atas ini kalau dibilang tadi cuman win-nya kepada pengusaha, saya agak kurang yakin. Karena kami sudah hitung waktu itu bareng sama Pak Ahok, Pak. 120 triliun cash DKI dapat. Lantas bagaimana? Yang mana pengusahanya yang dikatakan win sendiri? Ada pemasukan untuk Pemprov DKI, 120 triliun itu equal dengan 2 tahun anggaran DKI Jakarta. Bayang pun untuk apa itu coba? Ya, kalau saya ya cuma mengingatkan sebagai orang yang sudah berumur, sudah berbau tanah, ini kadaluarsa untuk tuntutan pidana itu untuk korupsi itu 18 tahun. Oke. Jadi hati-hati saja. Poinnya apa, Pak? Fatwa melihat ini ada ke arah sana. Kalau orang mengeluarkan izin, belum ada dasarnya sudah mengeluarkan izin itu. Yang saya bilang tadi itu cucu yang lahir dulu, kakeknya belum ada. Nanti itu di belakang hari kalau rezim berganti, karena ini dunia berputar, rezim itu juga berganti. Itu kalau rezim yang akan datang itu, orang-orang itu akan melaporkan ke KPK dan sebagainya, itu bisa dituntut korupsi. Oke, Pak Enfafa, Anda melihat artinya ada indikasi ke arah sana, ini pengeluaran izinnya bermasalah, tidak sesuai dengan prosedur. Nanti di belakang hari kan bisa digugat. Di belakang hari nanti bisa diusut itu. Ya namanya juga orang di belakang hari itu dia lagi kuasa, nanti penguasa yang lain lagi, itu kan bisa terjadi begitu. Jadi saya cuma mengingatkan. 18 tahun itu. Oke, nah tadi sampaikan Pak. Jadi ini hati-hati. Ingatlah, jangan cuma ingat hari esok saja, keuntungan yang di depan mata saja hari esok. Begitu pesannya, jangan hanya keuntungan sesaat saja. Nanti kita sama-sama mengingatkan kepada gubernur. Sebentar Bang Bestari. Ya, jadi saya pada gubernur ini, saya lihat sudah statementnya ada bahwa bergeming dia di dalam soal reklamasi. Dan memang dia salah satu faktor menangnya Anies Sandi itu adalah masalah pendiriannya dia, sikapnya dia bahwa dia tidak setuju reklamasi. Dan dia bergeming sekarang ini. Ya. Saya orang pertama yang akan menuding dia kalau dia berubah. Oke, sebentar, kita ingatkan kembali, kita refresh kembali di memori kita bagaimana pernyataan pasangan Anies dan Sandi ketika menyatakan menolak untuk reklamasi. Kita saksikan bersama-sama Bapak-bapak dan Bu Vivin di depan monitor ini. Bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Dan hadirnya reklamasi di sana, konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini, banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita. Karena air yang mengalir justru dihadapkan dengan reklamasi. Oke.
Bang Bestari, pernyataan ini gubernur yang akan dilantik dalam beberapa hari lagi, ini jelas menolak reklamasi. Bagaimana nanti DPRD juga akan menyikapi sikap dari gubernur yang akan dilantik nanti? Kami tidak mencampuri tugas gubernur tentunya. Kami, karena gini, perda yang dua ini diciptakan atau dibuat atau dibahas atau nanti diundangkan bukan untuk hari ini. Mohon maaf nih, bukan untuk kebutuhan hari ini. Dan tidak concern daripada kami untuk menetapkan bahwa setelah ini langsung diundangkan langsung semuanya, gubernur harus kerja. Ya kalau gubernurnya mau ya silakan. Tapi untuk 20-30 tahun ke depan ini bukan perda yang kemudian dibuat hari ini hanya untuk hari ini, tidak. Ini sepanjang masa. Ketika nanti pada satu ketika ternyata seluruh komponen masyarakat ini sudah menyatakan ya kita sepakat. Karena apa? Karena sudah tidak mampu lagi DKI ini menampung laju pertumbuhan penduduk. Maka kita butuhkan itu sebagai satu kompensasi terhadap... Sebentar, oke. Dibutuhkan perluasan daratan untuk menampung masyarakat Jakarta. Tapi ini perlu diklarifikasi, kita sudah melihat juga iklan bahwa sudah dijual properti ini ke luar negeri loh, Bang Bestari. Jadi untuk masyarakat yang mana ini? Untuk benarkah untuk masyarakat Jakarta atau memang dijual untuk masyarakat lain yang ada di luar negeri? Loh, gini, apakah memang sudah semua pulau dijual? Saya nggak pernah lihat itu dijual gitu loh. Jadi kalau saya menyatu dengan pendapat Mbak ya saya pikir saya mesti lihat dulu. Tetapi sekurang-kurangnya akan menjadi satu kebutuhan bahwa DKI ini tidak dapat lagi dikembangkan ke arah selain ke utara tidak ada lagi. Kemana lagi dia mau dikembangkan? Apakah kita bisa menahan laju penduduk DKI ini dalam kurun waktu 30 tahun ke depan? Oke, ada temuan dari Walhi juga? Saya mau tanya, yang perda untuk rencana zonasi itu dia akan mengatur berapa mil untuk wilayah pesisir perairannya? Rencana zonasi itu? Rencana zonasi itu mengatur sampai 12 mil lepas Pulau Seribu. Ya. Lepas Pulau Seribu ya? Ya. Ujung Pulau Seribu itu 70 mil dari Jakarta. Berarti kan harus mengambil titik terluar. Dari berarti terjauh. kan itu 12 mil dari titik terluar Kepulauan Seribu. Nah, kalau kita mengacu ke saat ini misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sedang meliding untuk rencana zonasi kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Juga mengambil titik terluar Kepulauan Seribu, 12 mil. Itu kawasan strategis nasional. ATR BPN sedang merevisi juga Perpres 54 tahun 2008 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Satu daratan, satu wilayah perairan gitu. Nah, dua ini juga memperebutkan wilayah yang 17. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur zonasi di situ? DKI Jakarta, ada KKP, ada juga ATR yang sedang merevisi sama-sama rencana tata ruang itu. Ya, saya rasa begini ya. Tentu dalam hal ini Bappenas lah yang akan menjadi koordinator ya. Ini sebetulnya bukan ranah saya loh ini. Tapi nggak apa-apa. Kami pun pernah berdiskusi sampai ke Bappenas terkait hal ini. Maka saya yakinkan ketika hal itu menyangkut beberapa institusi negeri terkait pada satu persoalan yang sama, saya yakin Bappenas dalam hal ini mungkin kalau terkait hal ini adalah BKPRN-nya pasti akan melakukan koordinasi kepada BKPRD ya dalam hal ini di provinsi masing-masing. Dan tentu itu yang akan kita juga adopt nantinya pada saat, kan ini belum selesai. Ya, nah artinya akan sia-sia misalnya kalau kemudian DPRD DKI menyahuti surat yang dikirimkan oleh gubernur untuk tetap membahas itu. Karena akan bertentangan. Tidak ada yang bisa menjamin apakah kemudian RZWP3K DKI Jakarta itu akan sesuai dengan yang Perpres yang ada di atasnya. Ada satu hal ya, kajian lingkungan hidup strategis. Balik lagi, saya balik ke lingkungan hidup. Itu kan berbicara tidak hanya spot-spot, Edo, ya. Dia berbicara menyeluruh, termasuk hal-hal apa yang harus dilakukan. Dan itu ngelihatnya the whole. Ada pembagian tugas di situ. Betul bahwa KKP itu kan dia nanti akan melihat bagaimana zonasi dari dari pantai pesisir itu kan secara nasional. Itu memang betul yang harus menetapkan kan Kementerian Kelautan. Ya, tapi sesudah itu, dan itu kan di dalam kajian lingkungan hidup strategis juga ada di situ masuk. Nah, sebenarnya ada satu hal yang
apa yang harus masuk di dalam ranperda yang sedang dibuat itu adalah banyak hal Pak Bestari yang ada di dalam KLHS itu yang harus masuk di dalam ranperda. Itulah yang diminta oleh Ibu Menteri LHK kepada Gubernur untuk itu bisa diakomodir. Nah, itu yang sebetulnya nanti menjadi dasar. Menyambung juga. Ya. Saya baru dikasih berkas ini tadi. Inilah yang hasil kesepakatan dengan beberapa kementerian. Ini ada dengan Jabodetabek Jur juga, yang juga harus diakomodir masuk nanti pada pembahasan ranperda ini. Ini ada bahan baru, artinya jadi bukan besok kalau misalnya kita rapat tuh langsung untuk tok begitu, enggak juga. Kita akan kembali lagi buka satu persatu untuk penyelarasan akhir, dan dokumen-dokumen yang kami terima ini akan kita adopt juga satu-satu, mana yang menjadi kesepakatan ataupun syarat-syarat dari Kementerian LH, mana dari KKP, ini akan masuk juga ke dalam gitu. Itulah tugas kita nanti gitu. Yang menjadi sorotan juga mengapa moratorium ini cukup ramai menjadi perhatian masyarakat karena SK-nya keluar ini agak berdekatan dengan masa pelantikan dan juga berakhirnya jabatan Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Apakah tadi Pak Fatwa bilang, gitu. Ya, tadi Pak Fatwa bilang ini unsur politisnya sangat kuat. Apakah dari situ juga Anda melihat ada unsur politisnya? Tapi nanti Pak dijawab ya. Kita jeda sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Kita jeda sejenak. Ya, sebentar Pak. Satu segmen lagi.